Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum, apa kabar sahabat Hejo yang saya sayangi karena Allah. Ahlan wa sahlan. Selamat datang kembali di YouTube channelnya Hejo Store. Nah, di video kali ini kembali lagi saya hanya ingin saling ngobrol aja ya, untuk saling menyemangati sahabat Hejo semua di masa-masa seperti ini. Masya Allah ya, subhanallah gitu. Saya sering kali gitu ya mendengar gitu dari teman-teman yang mungkin memang pengen curhat gitu ya, pengen menyampaikan unek-unek keluh kesahnya gitu. Saya sangat menghargai itu. Jadi di masa-masa seperti ini tahu sendiri ya sahabat Hejo ya, kita lihat di berita-berita gitu kan, ada orang jualan juga jualannya diangkut dan gitu, nggak dikasih ganti atau gimana. Ada malahan barusan pagi tadi ya, saya lihat dari YouTube juga, di TV One atau di mana, pedagang kopi yang kemudian dia didenda karena melanggar peraturan PPKM ini. Tutupnya kan harus jam 8 gitu, udah lewat jam 8, kemudian dia suruh milih mau didenda 5 juta atau mau di penjara gitu selama 3 hari. Nah, dan sangat menyedihkan gitu. Akhirnya karena keterbatasan biaya, dia juga mengatakan 5 juta dari mana, karena selama PPKM ini aja dia keuntungan 100.000 sehari aja itu sangat-sangat biasanya sangat-sangat susah gitu ya, dan dia harus memberi ganti 5 juta. Akhirnya beliau memilih untuk dipenjara selama 3 hari. Miris banget wallahi. Saya ya Allah gitu kan, saya sama suami tuh sampai ya Allah seperti ini. Suami saya sendiri juga bukan ASN ya, juga bukan pengusaha kecil maksudnya. Beliau juga punya karyawan, dan di masa seperti ini pun kita harus benar-benar mencari cara bagaimana gitu bisa berjalan usaha gitu ya. Dan akhirnya dengan cara karyawannya masuknya digilir. Hari ini mungkin kan karyawannya alhamdulillah 6 orang gitu, jadi hari ini mungkin 2 orang yang masuk, besok si A si B, besok si C si D gitu kan. Kadang-kadang kita juga lihat kalau ada yang anaknya banyak ya kita utamakan, plus kita lihat juga loyalitasnya ke perusahaan ya gitu. Kurang loyalitas ya mungkin agak kita nanti dulu gitu karena gitu ya. Nah, kembali lagi, saya sendiri pun juga banyak gitu ya menerima dari unek-unek curhatan dari emak-emak gitu ya, bahwa teman-teman saya ada yang suaminya nggak bisa bekerja lagi karena harus keluar kota dan butuh biaya, sementara anak-anaknya juga harus, ini kan masa-masa bayar lagi uang iuran tahunan dan lain-lain ya, sementara dia harus mengutamakan bayar anaknya sekolah, suaminya nggak bisa kerja. Ini gimana bun, mau menggadekan motornya gitu kan. Kemudian ada yang suaminya sakit, diuji dengan Allah karena suaminya kena sihir atau apa itu ya, percaya sihir memang ada gitu ya. Dan ada juga yang suaminya sakit lagi dan harus pulang ke rumah orang tuanya, kemudian nggak tahu lagi nanti balik lagi ke sini mau kerja apaan gitu. Dan itu masih yang sebatas ekonomi ya, sebatas kemampuan. Tapi ekonomi itu mau nggak mau, diakui atau tidak diakui, itu memang bukan nomor satu. Bukan nomor satu, tapi apa tuh istilahnya itu ya, bukan nomor satu tapi bukan nomor satu tapi nggak ada yang nomor dua gitu, gimana sih, nomor dua tapi nggak ada nomor satunya gitu, atau gimana ya. Pokoknya diakui atau tidak diakui itu kan satu hal yang memang sangat primer ya, karena banyak banget hal-hal yang bisa berdampak ketika secara ekonomi seseorang itu di bawah standar gitu ya. Saya melihat sendiri bagaimana mereka harus berjuang gitu ya. Ada juga yang suaminya tunanetra, dan bagaimana dia harus menghidupi keluarganya gitu kan. Dan sebenarnya saya pun sendiri juga pasti ada ujian ya, mungkin dari sisi lain, mungkin tidak sisi materi tapi sisi apa gitu ya, dan saya nggak bisa cerita. Dan saya cuma ingin menyemangati aja, kalau bisa, satu, jangan, ini bener-bener, ini adalah kunci dari semua kunci gitu. Saya bisa bicara seperti ini
karena alhamdulillah saya pernah diincipin rasa oleh Allah gitu, bagaimana diuji dan pada akhirnya tidak ada jalan keluar kecuali pasrah ke Allah.